terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin
nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami datang menyembah kehadapan-Mu. Kiranya Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami di dalam ibadah kami hari ini. Amin. Hukum Tuhan untuk kita pada minggu hari ini yaitu tertulis di dalam kitab Yakobus 1 ayat 27. Demikian dikatakan, ibadah yang murni dan yang tak tercatat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sekali lagi kami bacakan, ibadah yang murni dan yang tercatat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, karena kita mau pengakuan dosa, kakak ajak adik-adik untuk makin berdiri ya. Makin berdiri adik-adik, dan kita akan melakukan pujian kita yang berjudul mengasihi lebih sungguh. Musik adik-adik. Marilah kita berdoa untuk meminta pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan sebagai isyarat untuk kita pada minggu hari ini yaitu tertulis dalam Kitab Yakobus pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yakobus 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan meratakan atas segala yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaian-pakaianmu telah dimakan enak. Emas perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah menentukan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya
sebagaimana kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di hidup. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan menghukum orang yang benar, dan dia tidak dapat melawan kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Karena kita mau pengakuan iman bersuri, adik-adik kakak undang berdiri lagi ya. Berdiri ya adik-adik, tetap semangat. Dan kita akan mengangkat pujian kita, Yesus cinta semua anak di dunia. Marilah kita mengaturkan kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Agama Maria, yang menderita siksa di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Nah, pada hari Minggu ini kita akan mendengarkan pengumuman kita, yaitu yang pertama, acara ibadah sekolah minggu kita masih tetap dilakukan secara online, di mana nantinya adik-adik dapat mengakses melalui Facebook dengan YouTube dengan nama Anak Sekolah Minggu KKBP Harapan Jaya Resor Pekanbaru. Jam 8 ya acara ibadah sekolah minggu kita, dan di online-nya akan dibagikan linknya nanti. Dan yang kedua, kita tetap akan mengumpulkan persembahan dari rumah yang nantinya adik-adik dapat memberikannya kepada inang pendeta, ketua sektor, dan guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah dekat dengan rumah adik-adik. Tapi jangan lupa ya adik-adik, dimasukkan dulu dalam amplop, diberi nama dan sektornya. Dan yang ketiga, nah tentang corona ini kan adik-adik harus tetap menjaga kesehatan dan ada di rumah, selalu menggunakan masker dan cuci tangan, dan selalu jaga jarak dengan teman-teman yang ada di sekitar adik-adik. Dan jangan lupa ya untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun kita daring atau online. Shalom adik-adik. Karena kita mau mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Kak Citra Madinah, adik-adik di rumah persiapkan hati dan pikirannya serta persiapkan Alkitab ya adik-adik, supaya nanti waktu mendengarkan Kak Citra yang khotbah harus fokus dan bisa mengerti apa tujuan khotbah tersebut. Karena kita mau mendengarkan khotbah, akan pujian kita yang berjudul Aku Mengasihi Engkau Yesus. Musik adik. Aku mengasihi
35. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Kasih terang dan bacakan untuk adik-adik di rumah. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Baiklah adik-adik, sebelum kasih terang menyampaikan pesan firman Tuhan hari ini, adik-adik lihat dulu kisah dari Petrus dan Kornelius. Kita lihat dulu ya. Kornelius adalah seorang perwira dalam pasukan Romawi. Ia tinggal di daerah bernama Kaisarea. Kornelius dan keluarganya menghormati Tuhan. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka tergolong bangsa kafir. Kornelius mendapat penglihatan. Seorang malaikat berkata, "Tuhan mendengar doa-doamu, dan Dia tahu kau suka menolong orang miskin. Utuslah orang ke Yope untuk membawa Petrus ke sini." Kornelius pun patuh. Esoknya di Yope, Petrus sedang berdoa di atap rumah. Dalam penglihatan, ia melihat sehelai kain lebar turun dari surga. Kain itu penuh binatang. Ada suara, "Sembelihlah ini, Petrus, lalu makanlah." Hah? Hah? Semua binatang itu tidak boleh dimakan oleh bangsa Yahudi. "Aku tidak boleh makan ini," jawab Petrus. "Tapi kalau aku berkata semua ini boleh dimakan," sahut suara itu, "berarti semua ini baik adanya." Saat itulah orang-orang utusan Kornelius tiba. Maka Petrus dan beberapa orang pergi ke Kaisarea. Rumah Kornelius dipenuhi teman-teman dan keluarganya yang ingin sekali mendengar Petrus berbicara.
Dalam penglihatan, Tuhan menunjukkan kepadaku bahwa Dia menerima semua orang dari semua bangsa. Tuhan mengirim Yesus bagi semua orang. Ia Tuhan atas semua. Ia menyembuhkan yang sakit dan membebaskan yang tertindas. Nah, adik-adik udah lihat kan videonya gimana sih Bapak Cornelius bertemu dengan Bapak Petrus. Kak Citra bakalan ceritakan sedikit bagaimana sih si Cornelius ini menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Oke, tadi sudah kita lihat bahwa Bapak Cornelius menerima penglihatan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan untuk menjemput Bapak Petrus yang ada di Yope. Bener banget. Jadi pada saat si Bapak Cornelius ini menyuruh pengawalnya 3 orang untuk menjemput Bapak Petrus yang ada di kota Yope, Bapak Cornelius ini adalah seorang yang baik hati. Benar, Bapak Cornelius ini selalu dipuji sama semua orang karena dia adalah seorang yang baik hati, suka bersedekah, dan dia juga orang yang sangat kaya. Jadi pada saat Bapak Cornelius menyuruh 3 pengawalnya untuk menjemput Bapak Petrus yang ada di Yope, dan sesampainya Bapak Petrus di kediaman Kaisarea atau ke tempatnya Bapak Cornelius, Bapak Cornelius baru menerima Yesus sebagai juru selamat, dan itu melalui Bapak Petrus. Benar banget ini. Dan adik-adik tahu nggak sih, Bapak Petrus ini tinggalnya di Yope, kota yang sangat kecil, dan dia hidup sangat berkekurangan. Benar. Tapi pada suatu kali dia menerima penglihatan dari Tuhan bahwa akan ada 3 orang yang menjemputnya dan akan membawanya ke Kaisarea. Jadi akhirnya setelah si Petrus nanti bertemu dengan Bapak Cornelius, akhirnya si Petrus bisa memenuhi hidupnya karena Bapak Cornelius sangat mengasihi Petrus karena Petrus telah mengabarkan firman Tuhan kepada Bapak Cornelius dan Bapak Cornelius percaya Yesus sebagai juru selamat. Jadi kira-kira apa sih pesan firman Tuhan hari ini? Yang pertama adalah semua orang sama di mata Tuhan. Jadi adik-adik sekolah itu harus ingat nih bahwa kita semua itu sama di mata Tuhan. Jadi Kak Citra ada gambar nih. Jadi di gambar itu terlihat bahwa ada banyak agama yang ada di Indonesia. Benar, ada berapa sih kira-kira agama yang ada di Indonesia? Iya, benar banget. Ada 6. Ada agama Kristen, ada agama Islam, ada Katolik, Konghucu, Hindu, Buddha, dan kita semua dikasih oleh Tuhan. Jadi pesan pertama dari firman Tuhan hari ini adalah kita semua sama di mata Tuhan, mau dari suku, dari agama manapun, bahkan rambutnya keriting atau rambutnya lurus, bahkan kulitnya mau putih, semua kita gendut, kurus, besar kayak Kak Citra atau apapun itu, kita semua sama di mata Tuhan. Dan yang kedua adalah kita harus saling mengasihi. Apa ini? Saling mengasihi. Benar. Adik-adik sekolah itu bisa nggak? Ada nggak di sini yang kira-kira suka main sepeda? Suka? Kak Citra aja suka main sepeda. Iya, jadi Kak Citra ada gambar nih.
Nggak boleh ya. Jadi kalau ada teman yang jatuh, adik-adik sekolah juga harus bener banget tuh adik-adik sekolah minggu. Jadi nggak boleh biarin teman yang jatuh kan. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita untuk kita harus saling mengasihi. Bener banget. Jadi tadi kan firman Tuhan yang pertama, Tuhan itu tidak membedakan siapa saja. Semuanya itu sama di mata Tuhan. Jadi adik sekolah minggu harus mengasihi siapa aja, walaupun rambutnya keriting tadi kata bilang, rambutnya lurus, matanya besar, atau pakai sihir, atau apapun itu, semuanya harus saling mengasihi. Yang ketiga adalah tidak ada yang kebetulan. Jadi adik sekolah itu mungkin sendiri, Kak, aku kan mau kasih ini Kak, tapi gimana ya Kak? Aku tuh sendiri seperti kasih ini Kak. Nggak boleh ya gitu aja sih. Adik sekolah itu harus ingat apapun kondisi adik sekarang itu tidak ada yang kebetulan. Mau apapun yang terjadi sama adik sekolah itu, adik-adik sudah diberkati oleh Tuhan. Apapun yang terjadi dalam diri adik-adik, adik terus ingat kalau Tuhan itu selalu memberkati adik-adik. Jadi saatnya adik-adik untuk memberkati orang lain. Benar adik-adik. Jadi adik-adik karena adik-adik telah diberkati oleh Tuhan, saatnya adik-adik untuk memberkati orang lain. Atau lebih bagusnya sih bilangnya diberkati untuk menjadi berkat. Jadi kalau adik-adik sudah diberkati oleh Tuhan, saatnya adik-adik menjadi berkat untuk orang lain. Dan yang terakhir dari pesan firman Tuhan hari ini adalah adik-adik harus saling menghargai, ya, saling menghargai. Adik-adik di sekolah pasti punya teman-teman dari yang berbeda dari kita, berbeda dari suku, berbeda dari agama, apapun itu, adik-adik harus saling menghargai. Benar adik-adik. Jadi kalau teman adik-adik misalnya nih, dia lagi berdoa, kita kan berdoa begini, dia berdoanya caranya lain dari kita. Apapun itu, adik-adik harus saling menghargai perbedaan. Adik-adik pernah lihat pelangi ya? Iya, pelangi itu terdiri dari banyak warna. Iya, karena pelangi itu terdiri dari banyak warna, makanya pelangi itu sangat indah. Jadi untuk hidup di dunia ini dengan penuh indah, adik-adik harus sama seperti pelangi, yaitu saling menghargai perbedaan yang ada. Bisa ya adik-adik? Oke, kasih tahu tanya nih, siapa sih di sini yang minggu lalu ingat apa sih challenge dari Kak Mita? Iya, apa? Ayo. Apa? Siapa yang ingat? Iya, kita ada challenge yaitu aku anak sekolah minggu bisa hafal satu ayat satu minggu. Jadi kasih tahu ingatin adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah nih, adik-adik sekolah minggu harus tetap ikut challenge yang diadakan sama guru sekolah minggu. Bener. Jadi adik-adik harus tetap menghafal satu ayat satu minggu. Jadi untuk ayat firman Tuhan hari ini adalah kita ambil dari 1 Petrus 4
Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk saling mengasihi dan saling menyayangi walaupun kami banyak perbedaan. Kami tahu Bapak bahwa kami adalah manusia yang biasa, Engkau yang memampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, hapuskan dosa dan kesalahan kami supaya kami lebih layak untuk menerima berkat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik tadi kan sudah mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Kak Citra. Ada yang tahu poin-poin utama yang harus kita ingat? Nah, iya benar. Poin-poin utama yang harus kita ingat itu ialah 1. Saling mengasihi, 2. Saling menghargai, dan adik-adik juga harus ingat ya, tidak ada yang beda di mata Tuhan. Semuanya sama, baik itu agama ataupun rambut atau bentuk apapun, sama semuanya di mata Tuhan. Dan yang paling utama, adik-adik juga harus mengingat bahwa semua yang terjadi di dunia ini tidak ada yang kebetulan, semuanya sudah Tuhan atur. Karena kita ingin mengumpulkan persembahan, adik-adik persiapkan ya persembahannya di rumah. Ayo katakannya, inilah Tuhan, inilah Tuhan, persembahan kami yang akan kami berikan, dengan tidak berbohong. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita akan pujian kita dari buku nyanyian nomor 178 ayat 4. Yesus memanggil, dengarkan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada karena Tuhan membawa anak-anak dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kiranya
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihan dalam kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom. Selamat hari Minggu dan shalom. Sampai jumpa di minggu depannya ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Sal 4 ayat 18. Begini bunyinya, tetapi jalan orang benar